Halo Leute, wie geht's? Ich bin Zafira. Video kali ini di-request sama kontenku Sakarepku. Nah, dia tanya di video yang pertama kali aku upload ke YouTube, yaitu video yang ini. It's a video. What did you do today? What did you do yesterday? Nah, ini tuh video aku lagi exchange ke Jerman, tepatnya ke kota waktu aku 4 tahun tinggal di Jerman pas kecil. Makanya pas waktu itu exchange, aku nggak ngerasa asing dengan tempatnya. Aku malah ngerasa kayak pulang kampung karena emang sempet reunian sama teman-teman SD, sama teman-teman main aku. Nah, yang namanya anak exchange, kita tuh bobot belajarnya nggak seberat yang reguler, nggak seberat anak-anak yang full degree. Makanya anak-anak Erasmus itu, aku ini ngomong Erasmus karena emang aku tuh itu pakai scholarship Erasmus Plus, dan beberapa teman-teman yang serumah sama aku itu juga rata-rata anak Erasmus. Nah, makanya ini aku sedikit menggeneralisasi anak Erasmus aja gitu ya. Tapi nggak semuanya, cuman rata-rata. Dan aku selama exchange juga itu nggak berpatokan harus selalu misalnya kumpul sama anak-anak Austausch aja, atau harus selalu kumpul sama anak-anak kuliah doang. Enggak, aku juga balance buat juga kumpul sama teman-teman PPI atau perkumpulan pelajar Indonesia, karena teman-teman PPI itu udah pasti apa ya, kayak ibaratnya keluarga kita sendirilah di sana, di negara tempat kita tinggal. Biasanya kan PPI itu di setiap kota ada. Jadi kalau saran aku juga, kalau teman-teman nanti pergi ke Jerman atau ke negara manapun, kalau misalnya kuliah atau au pair atau apapun yang kalian lakuin, tetap harus join sama teman-teman PPI juga. Ya syukur-syukur bisa ikut kontribusi. Kalau aku emang dari kecil dulu selalu ikutan tari-tarian juga. Aku juga dulu bisa nari pertama kali karena ikutan event-event dari PPI. Jadi ya kemarin pas exchange juga tetap ikutan ke PPI. Tadi yang aku udah bilang di awal, karena kita bobot belajarnya nggak seberat teman-teman yang kuliah reguler, makanya anak-anak Erasmus itu hampir setiap malam itu ngadain kumpul-kumpul. Nggak setiap malam juga, kadang misalnya lagi weekend itu pasti ada aja acara kumpul-kumpul tuh. Dari pertama kali kita habis kelas kayak orientasi gitu, juga malam itu ada yang namanya Kneipenabend, atau kayak kumpul-kumpul di Kneipe. Kneipe tuh tempat minum sih. Nah, sebenarnya ini kan masalah prinsip ya, beda-beda, terserah. Dan aku juga sebenarnya tipe yang ya udah, kalau misalnya kalian Islam tapi minum, ya which is teman-teman sekitaran aku juga banyak yang kayak gitu. Aku nggak judging, kayak ya udah terserah, itu prinsip kalian masing-masing. Nah, kalau aku pribadi, meskipun mungkin dari kecil aku udah terpapar dengan orang-orang yang minum alkohol di pinggir jalan, ataupun pokoknya kayak udah nggak asing lah. Dan misalnya ke Weihnachtsmarkt dulu kan, waktu kecil sering ke Weihnachtsmarkt juga dan sering nyium bau alkohol kayak gitu, ya udah gitu. Tapi bukan berarti aku jadi mengikuti budaya mereka. Jadi aku tetap mencoba buat ya dengan prinsip aku inilah gitu, dengan nggak minum. Nah, tapi menjawab pertanyaan dari akun kontenku Sakarepku itu yang nanya apakah kita kalau misalnya lagi ngumpul gitu bakalan dikacangin atau bakalan dicuekin kalau misalnya bilang kita nggak minum alkohol. Belum kita mulai, bisa pakai nicht zu abonnieren. Nah, kayak aku bilang, jadi dari awal pertemuan Erasmus itu kita udah ada undangan buat hadir di Kneipenabend. Fotonya yang ini. Jadi aku juga sebenarnya selama exchange kemarin itu, sayangnya aku nggak terlalu banyak videoan. Aku lebih banyak foto-foto aja. Jadi juga nggak terlalu bisa kasih banyak video. Nah, ini salah satu foto lagi di Kneipenabend malam pas abis, kayak siangnya tuh abis orientasi anak-anak Erasmus. Terus malamnya kita ada acara gini. Nah, aku sebagai penerima beasiswa dari Erasmus dapat undangan itu kan nggak enak kalau misalnya aku nggak ikutan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bilang nggak minum tapi datang ke tempat kayak gitu, ya tergantung ya tujuannya mau apa. Sebenarnya emang kalau dilihat kayak gitu ya sama aja bohong kan. Tapi aku pribadi datang ke tempat itu buat menghargai undangan dari pemberi beasiswa aku kayak gitu. Nih, selain Kneipenabend, kayak aku bilang,
Nah, Erasmus itu rajin banget ngadain kumpul-kumpul. Misalnya ini lagi lagi weekend nih. Ini aku inget banget kita lagi ngadain grillen atau kayak barbekyuan gitu. Nah, terus yang ini pas malam-malam, ini juga malam-malam. Jadi banyaknya ini tuh nggak cuma weekend, kadang weekdays pun mereka jalan terus gitu kumpul-kumpulnya. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat juga, aku satu-satunya cewek yang pakai kerudung. Dan sebagai minoritas, aku juga ya satu-satunya yang nggak minum gitu. Tapi mereka tuh sama sekali nggak judging. Mereka misalnya tahu nih, aku nggak minum, ya udah itu nggak apa-apa, nggak masalah buat mereka. Mereka sangat-sangat menghargai pendapat lah gitu. Jadi pas mereka tahu aku nggak minum, justru itu enak banget di kitanya. Jadi aku pas next ketemuan ngumpul-ngumpul gitu, jadi disediain minuman selain alkohol gitu. Jadi ada Coke atau ada Apfelsaft, Orangensaft. Jadi kayak minuman-minuman yang bisa aku minum. Jadi supaya aku juga bisa enjoy perkumpulannya itu gitu. Jadi bukan perkara gue minum gue gaul, enggak. Sana emang minum tuh udah hal biasa aja kan. Jadi itu bukan parameter gaul juga sih. Nah, bedanya sama di Indo, aku juga ada beberapa temen di Indo yang mungkin ya menurut mereka gaul lah ya. Mereka minum segala macem, dan pas tahu aku nggak minum atau kayak tahu aku tuh nggak pernah minum, itu kayak yang jujur itu lebih ke judging sih. Jadi kayak, serius lo nggak minum? Katanya tinggal lama di Jerman, kecil. Katanya pernah kuliah di Jerman, kok nggak minum? Itu kan balik lagi ke prinsip masing-masing kayak gitu. Nah, itu bedanya ya. Mungkin menurut mereka nih yang ngomong kayak gitu tuh, mereka tuh open minded. Ini yang sering aku geli banget kalau di Twitter, dimanapun ngomong soal open minded, itu kadang ada yang salah kaprah gitu. Kadang ngerasa dirinya terlalu open minded sampai malah jadi menjatuhkan prinsip orang lain, atau sampai kayak judging lah. Aku tuh paling males sama orang yang judging. Aku tuh bodo amat ya sama orang sebenarnya. Bukan tipe yang juga pengen tahu urusan orang atau apalah, terserah gitu. Mau gimana pun bodo amat. Yang penting nggak ngerugiin aku aja kayak gitu. Itulah bedanya gitu. Jadi kalau teman-teman Eropa sana tahu kita nggak minum, nggak apa-apa banget. Sama sekali nggak dipojokin, nggak diledekin, malah itu enak di kita nantinya. Kalau misalnya kumpul lagi, kita nggak bakalan cengol sendirian karena kita juga disediain minuman khusus buat kita gitu. Aku dulu pas exchange itu sering ngumpulnya berenam sama anak Meksiko, anak Itali, Korea, Belgia, sama London. Kita berenam itu sering banget kemana-mana barengan. Sampai kayak aku waktu itu juga kan perform tarian Lico Pulo pas di acara Nacht's Business di kampus. Mereka juga datang buat nonton aku gitu. Jadi kita sama-sama saling support. Jadi nggak sebatas minum doang gitu, pertemanan kita tuh luas gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak minum pun, mereka tetap ada kok buat kita, mereka tetap support kita. Jadi kalian nggak perlu khawatir juga kalau emang prinsip kalian juga nggak minum, bilang aja sama mereka, ich trinke kein Alkohol misalnya, atau ich trinke nicht, segala macem. Biasanya kalau misalnya kita kerudungan, ada beberapa lah ya yang tahu juga kalau di Islam tuh nggak minum, jadi kadang mereka ngertiin. Tapi ada juga yang nggak tahu, dan kadang aku mesti jelasin dulu dikit kayak gitu. Tapi ya jelasinnya ya in a good way lah, nggak yang agamis gitu loh. Maksudnya kayak, iya nggak boleh nih di Islam tuh kayak ada aturan kita nggak boleh minum kayak gitu. It's fine, sama sekali nggak jadi ngurangin keakraban kita. Nah, aku kan exchange-nya tuh di kota Göttingen, jadi itu kayak kota kecil lah ya, kota pelajar. Waktu itu sempet kita tuh weekend pengen ke Berlin, jadi kayak nginep gitu. Kita nginep di hostel, di kayak barengan itu, satu kamar barengan. Dan mereka udah pasti dong ke Berlin tuh mau ngapain selain pengen happy-happy lah. Nah, kebetulan si anak Korea itu dia nggak terlalu suka minum-minum. Untungnya aku ada teman, dan kalaupun nggak ada ya nggak masalah gitu, aku bisa ke tempat lain juga kan. Nah, waktu itu berdua akhirnya aku nggak ikut ke sana. Habis main malam tuh, dan mereka lanjut ke bar, kita balik ke hostel dan tidur. Nah, lucunya mereka tuh besokan paginya jam 6 baru nyampe hostel, dan aku baru beres-beres bangun, bersih-bersih dulu, kayak bener-bener yang nggak langsung tele dan langsung tidur gitu, tapi sikatan dulu buat bersih-bersih muka dulu, terus baru tidur. Itu sih mungkin bedanya. Minum buat mereka yang udah biasa aja gitu, bukan tolak ukur kegaulan gitu. Jadi ya
gitulah bedanya. Jadi sebenarnya nggak semenakutkan itu sih kalian mau bergaul sama teman-teman Eropa sana tuh, it's fine sebenarnya. Nah aku juga dulu pernah pas masih exchange itu kan sering upload nih foto-foto lagi kayak kumpul-kumpul gitu yang kayak tadi. Ada sih beberapa yang iseng yang ngomong, Fir party mulu kapan belajarnya? Mohon maaf nih, tapi ya kita semua sebenarnya anak-anak Erasmus itu tanggung jawab dengan mata kuliah yang kita ambil gitu. Kita juga punya target ICTS berapa banyak yang harus kita ambil. Kita juga punya target buat nanti laporan ke uni home-nya kan, ke universitas awal kita. Gak mungkin dong kita balik-balik dengan nilai yang jelek. Makanya waktu itu juga semua tetap tanggung jawab sama mata kuliah yang diambil. Cuman emang gimana cara kita bagi waktu aja sebenarnya gitu. Kalau udah, jadi secepatnya kalau misalnya ada tugas kita cepet-cepet ngerjain biar bisa ngumpul gitu guys. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat nih teman-teman kalian waktu itu ya sebelum covid sering kumpul-kumpul sama teman-temannya lagi di luar ya, maybe emang mereka udah beres dengan tugasnya. Kalian nggak usah julid lah nanya-nanya kapan belajarnya, party mulu segala macem. Enggak kayak gitu, itu udah pasti udah ada pertimbangan lainnya. So be a smart netizen. Semoga jawaban aku terjawab buat kontenku sakarepku itu. Jadi intinya kalau misalnya kalian juga nggak minum dan emang pengen tetap pegang prinsip itu, just do it. Gak usah ngerasa takut, gak usah ngerasa culun, cupu atau apapun. Ya you do you. Karena orang cuma bisa nilai aja. Ini bukan cuma perkara agama juga ya, karena kan mungkin ada juga yang concern dengan kesehatan dan gak mau minum. Jadi ya udah, itu bukan masalah besar. Kalian cukup melakukan apa yang menurut kalian terbaik aja. Oke, kayaknya sekian dulu aja video tentang gimana cara kita menolak, atau apakah kalau misalnya kita nolak itu bisa mengurangi pertemanan kita dengan mereka. Jawabannya enggak, karena mereka juga sangat menghargai prinsip orang lain, apapun itu. Oh, nggak cuman itu, sebenarnya perbedaan itu banyak banget kalau lagi ngumpul. Misalnya ada yang ateis, aku sempat, yang ini super berat banget, aku ditanya kenapa harus pakai kerudung sama teman yang ateis. Bingung nggak jawabnya? Ya bingung lah, kayak dia aja nggak percaya adanya Tuhan, gimana gue mau jelasin kenapa gue harus pakai kerudung, ya kan? Tapi ya disitulah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Oke, itu sekian dulu aja video kali ini, semoga terjawab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.